Halo, balik lagi di channel Laptop Sukus. Video kali ini masih membahas teknik chroma key ya. Editing video yang menerapkan teknik chroma key atau keying. Di sini saya akan kembali membuka latihan yang sebelumnya. Nah, bagi yang belum paham bagaimana teknik chroma key atau keying, silahkan tonton video saya yang sebelumnya. Di sini saya masih menggunakan screen yang sama ya, seperti pada video yang sebelumnya. Saya sudah membuat screen dengan nama news. Nah, ini akan saya edit kembali. Di sini saya akan fokus pada pengaturan track audio. Nah, kalau pada pembahasan sebelumnya kita hanya fokus pada pengaturan efek chroma key ya. Di sini saya menggunakan ultra key. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, saya tidak lagi membahas untuk pengaturan chroma key ya. Nah, contoh kasus kali ini teknik chroma key tetap saya pakai. Hanya saja di sini saya lebih menekankan pada pengaturan audio. Ya, di sini saya sudah menyiapkan footage untuk bagian audionya. Ya, jadi saya akan mengganti footage ini. Presenternya saya akan ganti ya. Ya, di sini saya sudah punya video presenter yang ada audionya. Nah, kalau sebelumnya di sini hanya bergaya saja dia. Ya. Sekarang saya sudah punya yang ada audionya, yang dia bicara ya. Nah, kita lihat dulu ya. In order for us to help you. Read the Our How to Complain Guide. Oke, itu ya. Kemudian saya akan menambah footage lain lagi, selain footage yang di sebelah kanan yang ada animasi bola dunia. Di sini saya akan gunakan footage opening ya, bagian opening. Nah, ini mungkin resolusinya akan sedikit berbeda. Ya, ini ukurannya lebih kecil. Nah, hanya untuk latihan tidak masalah ya, nanti bisa diatur. Kita lihat dulu ya. Nah, itu ya. Jadi ada backsoundnya pada bagian opening. Biasanya kalau program acara berita ada opening seperti itu ya. Nah, footage-footage ini saya dapatkan di YouTube ya. Jadi ada banyak free opening atau free footage green screen yang bisa kalian gunakan untuk latihan. Oke, ini sudah masuk. Nah, ini akan saya hapus dulu yang ada di timeline. Oke, urutan pertama ini bagian opening ya. Nah, bagian intro saya akan drag dulu di sini di track video yang pertama. Oke, saya akan pilih keep existing setting ya, agar pengaturannya sama seperti semula. Ini karena resolusinya lebih rendah, jadi ini harus menyesuaikan dengan project settingnya. Nah, ini saya atur dulu ya di bagian efek control motion. Nah, di bagian video efek ini pada motionnya kita bisa atur scalingnya ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, cuma nanti kualitasnya yang akan berbeda ya, karena resolusinya lebih rendah, kita perbesar, jadi pasti videonya agak pecah. Nah, ini karena untuk latihan, jadi tidak masalah ya. Oke. Nah, sekarang saya akan ambil di bagian audionya. Ini sudah ada backsoundnya ya, kalau kita play. Nah, itu sudah ada background. Perhatikan pada bagian screen atau timeline. Jadi bagian ini kita bisa tampilkan ya sama seperti video track 1 ya. Nah, kita bisa perbesar dengan mengklik icon panah, icon segitiga ini, bukan icon panah ya. Nah, ini. Jadi grafik audionya terlihat.
ya. Oke, kalau di double klik, yang terlihat ini tampilan asli dari footage-nya. Nah, saya close dulu ya. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin melihat data audionya ya dari footage yang asli? Ini perlu kita pisahkan dulu ya. Klik kanan, unlink. Ya. Jadi antara video dan audio sudah terpisah. Itu caranya ya. Jadi klik kanan, unlink. Ya, unlink. Ini sudah tidak aktif karena sudah terpisah dia. Nah, ini dengan bebas kita bisa mengatur data audionya. Nah, ini kalau mau kita lihat detail, double klik. Nah, jadi pada bagian source atau footage-nya ya, source footage-nya bisa kita lihat data audionya terpisah seperti ini ya. Nah, oke. Nah, di sini saya akan mengatur tampilannya ya. Karena openingnya terlalu panjang, saya akan potong dulu. Nah, ini sementara saya mute dulu ya. Oke, ini saya percepat. Oke, kurang lebih sampai di sini ya. Ya. Oke, ini saya potong dulu. Ya, saya gunakan tracer tool ya biar cepat. Oke. Nah, ini saya hapus. Nah, lalu untuk audionya, nah karena audionya belum pas, saya akan ambil di bagian yang durasinya pendek ya. Nah, ini. Ya. Saya akan potong juga di sini. Ya. Nah, ini. Oke. Ya. Nah, tampaknya durasinya masih belum pas. Oke, perhatikan. Saya akan perpendek lagi kira-kira sekian. Ya, ini. Nah, tampaknya tadi ada perubahan volume ini. Ya, saya akan kembalikan ke 0. Oke. Nah, ini cuma kelebihan sedikit, saya akan perpendek lagi seperti itu. Dan audionya saya akan potong ya. Nah, saya akan potong di sini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini bagian opening ya. Kalau berita nggak perlu panjang-panjang ya openingnya. Apalagi kalau konsepnya itu breaking news ya. Kalau kita lihat di TV itu breaking news, ya langsung ke bagian intinya. Openingnya tidak terlalu banyak. Beda kalau memang session berita yang terjadwal ya, pagi, siang, sore. Nah, biasanya itu ada opening dan ada headline-nya atau tagline-nya ya. Nah, bagian opening sudah. Selanjutnya masuk presenter ya. Nah, presenter ini biasanya kalau di acara TV ya, program acara berita, setelah opening itu masuk presenter ya. Oke, presenter. Nah, presenter juga di sini sudah ada audio. Nah, sementara saya belum tambahkan transisi ya, saya fokus ke presenter dulu. Nah, ini perlu ditambahkan efek dulu ya. Efek yang sama yaitu chroma key ada di level, bukan level, ada di folder keying, ultra key ya. Ini mungkin akan berbeda pengaturannya seperti sampel atau footage yang sebelumnya. Nah, seperti biasa tampilkan alpha channel. Ya, ini ternyata masih kurang ya, ini masih ada sisanya. Nah, seperti biasa di mid generation kita atur
pedestalnya. Ya. Saya berikan angka sekitar 55 di sini yang cocok ya. Nah, 55, oke. Yang penting tidak terlalu kelihatan jelas. Kita lihat di color channel. Nah, ini ada sedikit pembiasan warna hijau ya. Nah, tapi tidak terlalu kelihatan sekali ya. Oke, ini saya akan bawa naik ke track video 2. Nah, di sini kita tambahkan background penggantinya ya, backgroundnya ini ya. Nah, backgroundnya masih sama. Backgroundnya di sini perlu dipisah juga ya, karena track audionya kosong, jadi kita pisah. Klik kanan, unlink lagi. Oke, yang audio dihapus. Nah, seperti itu ya. Oke. Ya. Nah, ini tinggal kita copy saja. Karena durasinya pendek, saya copy seperti itu ya. Oke ya, sementara seperti itu. Nah, yang penting bersih ya. Ya, hasil seleksinya bersih. Nah, masih di track video 2 ya. Kembali ke track video 2. Saya akan atur ini ke sebelah kanan. Posisinya di sini. Oops. Ya, ini dia. Nah, kurang lebih sekian. Kalau terlalu besar, kita bisa atur ya mungkin sekitar 90 lah ya. Nah, seperti itu ya. Oke, bagian visual sudah beres. Tinggal sekarang di bagian audionya ya. Kita fokus di audionya sekarang. Ini masih saya mute ya. Nah, oke, jangan lupa untuk disimpan. Perhatikan pada bagian track audio presenternya ya. Track audio presenter di sini kita dengarkan dulu. Do you have a black box insurance complaint? Have the company you are with treated you badly? Nah, kalau kita bandingkan dengan back sound pada bagian opening. Ya, masih dominan volume back sound-nya ya. Nah, di sini kita hanya membandingkan saja, bukan berarti mau digabungkan. Nah, jadi kalau misalnya suara presenternya kurang keras, nah di bagian efek kontrol kita bisa atur volumenya. Nah, di sini kita bisa naikkan volumenya misalnya dari 0 dB menjadi 5 misalnya ya. Nah, jangan terlalu tinggi ya. Perhatikan di bagian metering sebelah kanan. Kalau muncul tanda merah artinya audionya pecah. Nah, kita cek dulu ya. Insurance complaint. Have the company you are with treated you bad? Ya, ternyata peak ya atau pecah. Nah, ini perlu diatur kembali ya. Oke. Mungkin sekitar 3 dB, jangan terlalu tinggi ya. Do you have a black box insurance complaint? Have the company you are with treated you badly? Tell us about it. No, really. Kalau misalnya kurang keras atau kurang maksimal, nah, saya kembalikan dulu. Kita bisa menambahkan efek. Kembali buka panel efek. Di sini untuk audio ada beberapa efek yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada audio efek. Ya, lumayan banyak ya. Saya akan coba gunakan multiband kompresor. Double klik. Nah, multiband kompresor ini mengkompres ya. Nah, jadi audionya bisa lebih stabil. Kita buka di custom setup.
Kalau tidak paham dengan pengaturan ini, kita fokus di bagian makeup ya. Di sini ada feather level yang bisa kita naikkan. Oh, sorry. Nah, ini ya. Kita atur di bagian makeupnya, misalnya kita naikkan 3 dB ya. Nah, seperti tadi. Do you have a black box insurance complaint? Have the company you are with treated you badly? Tell us about it. Ya, rupanya masih ada yang pecah. Nah, kalau saya di sini lebih suka membawa atau melakukan editing ke aplikasi Adobe Audition. Nah, saya akan hapus efek multiband kompresornya dulu. Jadi kalau memang kurang puas dengan efek yang tersedia di aplikasi Adobe Premiere ini, kita bisa bawa data audionya ini ke aplikasi Adobe Audition ya, yang masih linear ya dalam satu keluarga Adobe. Dan saya pribadi suka melakukan editing dengan aplikasi Adobe Audition. Nah, itu karena lebih leluasa. Caranya di sini kita klik kanan pada data audio, kemudian pilih Edit Clip in Audition. Nah, nanti aplikasi Adobe Premiere merender secara terpisah, ya, akan mengekstrak. Kita bisa lihat di bagian data project-nya, di mana kalian menyimpan data project, ya. Nah, ini dia hasil ekstraknya. Nah, jadi kita tidak perlu menyimpan nanti setelah melakukan editing. Ya, cukup save saja. Tidak perlu melakukan save as, itu maksudnya. Oke, kalau di sini kita lihat grafiknya masih belum stabil. Nah, di sini saya akan menambahkan efek kompresor ya. Bagi yang belum paham bagaimana menggunakan Adobe Audition, silahkan lihat video saya yang membahas tentang aplikasi Adobe Audition ya. Termasuk juga di sana ada pembahasan penggunaan efek amplitude and compression atau kompresor. Nah, di sini saya akan memilih single band kompresor. Ya. Kalau di Adobe Audition, pilihan efeknya itu ada preset ya. Jadi kita bisa memilih preset, beda dengan Adobe Premiere yang tadi tidak ada preset yang bisa kita pilih. Jadi agak susah. Nah, di sini saya akan memilih vocal attack. Nah, vocal attack seperti itu pengaturannya. Oke, dengarkan dulu. Do you have a black box insurance complaint? Have the company you are... Ya, lebih keras ya. Kita bandingkan, ini bisa dimatikan. Do you have a black box insurance complaint? Ya, sudah kedengaran perbedaannya ya. Tampaknya masih ada sedikit noise. Saya akan tambahkan di sini noise reduction. Saya gunakan adaptive noise. Presetnya default. Oke. Di sini kita apply dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, di awal ini masih ada noise, saya akan reduce ya, reduce manual seperti itu. Ya. Dulu di awal sudah pernah saya buatkan video tutorial penggunaan aplikasi Adobe Audition dalam pengolahan audio. Silakan ditonton bagi yang belum paham. Nah, oke. Ini sudah lebih maksimal dari sebelumnya. Kalau ingin ditambah lagi, kita bisa lakukan secara manual seperti ini misalnya. Nah, itu ya. Oke. Kalau sudah, tinggal kita klik save saja ya. Ya, save saja. Ini kita close. Nah, nanti pada sequence ya, pada timelinenya, nah, track audionya akan berubah seperti ini. Ya, ini artinya sudah hasil dari editan dari Adobe Audition ya. Nah, tadi kan sudah diekstrak dan sudah diberikan efek. Nah, seperti ini jadinya ya. Oke, kita dengarkan dulu. Do
Do you have a black box insurance complaint? Have the company you are with treated you badly? Tell us about it. No. Ya, beda ya. Ya, penggunaan efek di aplikasi Audition, Adobe Audition dengan efek yang di Adobe Premiere beda ya. Kalau tadi kita gunakan efek masih menimbulkan peak ya, tanda merah. Nah, sedangkan di Audition suaranya lebih keras, tidak muncul peak ya. Nah, itu alasannya saya lebih suka melakukan editing atau pengolahan audio di aplikasi Adobe Audition. Itu lebih leluasa. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengolahan audionya. Jadi bisa kita maksimalkan di aplikasi Adobe Premiere-nya ya, dengan yang ada, dengan efek yang ada di sini. Atau bisa juga nanti dibawa ke aplikasi Adobe Audition. Klik kanan, edit clip in Audition. Nah, intinya bagaimana agar suara termasuk juga dubbing itu bisa lebih optimal, lebih terdengar ya. Nah, bukan hanya keras saja, tetapi bisa lebih jernih, lebih jelas suaranya seperti itu. Ya, terlebih lagi pada video presenter biasanya di sini kalau tidak menggunakan clip on atau mikrofon jepit ya. Nah, jelas suaranya akan kurang maksimal. Nah, nanti pengolahannya bisa dilakukan seperti tadi ya. Oke, silahkan dicoba.